Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufikul Hadi, dosen pada program studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama, Nusa Tenggara Barat. Bidang saya adalah Teknik Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran menggunakan DIA, Delivery Interaction and Assessment, pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Sampah. Terlebih dahulu, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan mata kuliah tersebut. Di antaranya, deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini, materi pembelajaran, sistem pembelajaran yang akan saya gunakan seperti apa, metode pembelajaran, bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa, dan bagaimana cara saya memberikan penilaian atau asesmen kepada mahasiswa saya. Mata kuliah Teknologi Pengelolaan Sampah merupakan mata kuliah keilmuan dan keahlian pada program studi Teknik Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama, Nusa Tenggara Barat. Bobot SKS mata kuliah ini sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini ditempuh pada semester 4. Mata kuliah Teknologi Pengelolaan Sampah ini hadir sebagai mata kuliah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa sebagai bekal dalam menghadapi permasalahan lingkungan, khususnya yang berasal dari sampah yang kian hari semakin bertambah dan kompleks seiring dengan bertambahnya jumlah manusia dan pola konsumtifnya. Mata kuliah Teknologi Pengolahan Sampah ini membahas seputar tentang definisi sampah dan permasalahan yang ada di dalamnya, sumber dan karakteristik sampah itu seperti apa, menghitung laju timbulan dan densitas sampah, melakukan pengumpulan sampah dan tempat penampungan sampah, melakukan pengolahan sampah dan melalui pengurangan, mengaplikasikan daur ulang sampah, penanganan sampah kota, melakukan pewadahan, pengumpulan dan transfer sampah, dan terakhir mampu mengaplikasikan pengolahan sampah berbasis 3R. Adapun kemampuan akhir setelah mempelajari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami pengertian sampah secara umum dan permasalahan yang ada di dalamnya. Mahasiswa mampu memahami sumber dan karakteristik sampah. Mahasiswa mampu menghitung timbulan dan densitas sampah di suatu lokasi. Mahasiswa mampu menyusun metode pengumpulan sampah dan tempat penampungan sampah di suatu lokasi. Mahasiswa mampu mengaplikasikan pengolahan sampah dan menerapkan prinsip pengurangan. Mahasiswa mampu mengaplikasikan daur ulang sampah. Mahasiswa mampu melakukan penanganan terhadap sampah kota. Mahasiswa mampu melakukan pewadahan, pengumpulan, dan pemindahan sampah. Mahasiswa mampu mengaplikasikan pengolahan sampah berbasis 3R. Materi pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Sampah ini adalah pertama, yaitu mengetahui definisi sampah dan permasalahan yang ada di dalamnya, sumber-sumber dan karakteristik dari sampah itu sendiri, laju timbulan dan densitas sampah, pengumpulan sampah dan tempat penampungan sampah, pengolahan sampah melalui pengurangan, daur ulang sampah, penanganan sampah kota, pewadahan, pengumpulan dan transfer sampah itu, pengangkutan sampah, lalu yang terakhir adalah pengolahan sampah berbasis 3R. Sistem pembelajaran menggunakan sistem online dengan menggunakan bantuan Learning Management System atau yang biasa kita kenal dengan LMS, di mana di dalam LMS ini bisa melakukan sinkronus tatap muka atau tatap maya antara dosen dengan mahasiswa melalui Zoom atau Meet, dan asinkronus, yaitu kegiatan di mana mahasiswa itu bisa belajar secara mandiri kapan saja, di mana saja, dengan membaca dan mempelajari materi yang sudah diupload dalam LMS oleh dosen. Metode pembelajaran menggunakan DIA, Delivery, artinya bagaimana saya sebagai seorang dosen menyampaikan perkuliahan, yakni dengan menggunakan metode ceramah plus. Artinya metode ceramah yang disertai dengan tanya jawab, diskusi, sampai dengan demonstrasi, serta dengan cara case study agar mahasiswa bisa berpikir secara luas dan kritis
itu saya yakin mahasiswa akan selalu mempersiapkan diri untuk terus belajar setiap saatnya. Selanjutnya, interaction, yaitu bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa. Saya selalu mengajak mahasiswa untuk berdiskusi, tanya jawab di dalam setiap perkuliahan. Serta saya menggunakan Learning Management System atau LMS seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana mahasiswa saya bisa kapan saja untuk membaca, mempelajari, dan berdiskusi topik-topik mata kuliah yang sudah saya upload di dalam LMS. Selanjutnya, assessment atau penilaian. Setiap awal perkuliahan, selain saya menyampaikan RPS, saya juga biasanya menyampaikan kontrak perkuliahan yang berisi skema penilaian yang akan saya gunakan. Berikut adalah skema penilaian yang saya gunakan. Berikutnya, ini adalah cuplikan RPS, LMS, dan proses pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Pengelolaan Sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu kita hadir dalam kuliahan kita hari ini. Ini adalah mata kuliah kita tentang teknologi pengelolaan sampah ya, pertemuan kita yang ke-14. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, baiknya kita melakukan berdoa dulu ya, agama kepada kita masing-masing. Berdoa lain. Selesai. Izinkan saya melakukan share screen ya untuk mata kuliah kita hari ini. Sebelum saya mulai, apakah ini tampilan slide-nya kelihatan? Tampilan slide-nya kelihatan? Ya? Kelihatan. Oh ya, oke, kita mulai ya. Ini adalah mata kuliah kita ya, yang minggu ke-14 tentang pengelolaan sampah berbasis 3R ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, sampah di Indonesia ya. Dan di sini dalam layar ini ya, Indonesia ini termasuk penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Bisa kita lihat secara grafis di sini ya. Bisa kita lihat bahwa Indonesia ini kedua penyumbang plastik, sampah plastik ya, terbesar kedua setelah Cina. Nah, ini sudah sangat mengkhawatirkan ya. Lanjut nih, olahan sampah di kota atau daerah secara umum ini sudah biasa ya. Nah, sumber sampah. Sumber sampah ini berasal dari ada di pemukiman, ya, berasal dari toko dan pasar, ada sekolah, industri, ya. Pewadahan dan pengumpulan itu biasanya dalam tong sampah, pengumpulan sementara, ya. Lalu pemindahan dan pengangkutannya biasanya pemindahan oleh truk sampah, lalu dibuang, pengolahan TPR biasanya ada pengolahan dan pengolahan di ini bisa kita lihat ya, apa sampah yang ada di kota ya, di sekolah, lingkungan sekolah, lingkungan kampus, ini seperti ini adik-adik semua. Nah, ini review Undang-Undang Nomor 18 tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, berkelanjutan yang terdiri dari kegiatan pengurangan dan penanganan. Ya,
1 berbunyi seperti itu. Setiap orang dapat mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pasal 12. Nah, ini pengurangan sampah dapat dilakukan oleh kegiatan ada pembatasan timbulan sampah, lalu ada reduce ya. Nah, pembatasan timbulan sampah ini dikenal dengan reduce ya. Timbulan sampah itu dicegah dari sumbernya ya. Lalu ada pendaur ulangan sampah, dikenal dengan recycle. Ya, lalu ada pemanfaatan kembali sampah ya. Reuse ya, digunakan kembali sampah itu dengan manfaat atau dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Ini pengolahan sampah secara terpadu dapat dilaksanakan ya, pengolahan sejak dari sumbernya. Nah, prinsip 3R ini adalah upaya yang meliputi kegiatan mengurangi ya, mengurangi sampah itu dari sumbernya, penggunaan kembali sampah itu, reuse, dan mendaur ulang sampah itu dengan nama recycle. Nah, ini adalah konsep pengolahan sampah secara umum. Bisa kita lihat dulu. Ini sumber sampah ya. Ada sebelah kiri ya, bisa kita ada dilihat di sini sampah laku dijual ya. Ada sampah dapat diolah, ada sampah tidak laku dijual dan tidak dapat diolah. Nah, ini merupakan gambaran adaptasi pengolahan sampah rumah tangga ya. Nah, ini dalam rumah tangga itu banyak sekali ya limbahnya atau plastiknya. Ada yang sampah organik, ada anorganik ya. Yang organik ini bisa dibuat menjadi kompos, bisa menjadi pupuk untuk hijauan nanti ya, dijual dan bisa menghasilkan pendapatan. Plastik dikumpulkan ya. Kertas dikumpulkan jadi satu, lalu dikumpulkan logam jadi satu, pisah dipilah dari sumbernya, bisa dijual dan bisa mendapatkan pendapatan. Nah, ini adalah adaptasi pengolahan sampah rumah tangga yang kita akan coba terapkan ya. Lalu ada komposisi sampah di Indonesia ini bisa kita lihat ya, ini dari sumber ya. Kita tahu bahwa 75% sampah yang ada di Indonesia itu merupakan sampah organik. Lalu sisanya 25% ini adalah sampah anorganik. Nah, sampah organik ini adalah potensinya sangat tinggi yang bisa kita manfaatkan sebagai tadi biomasa, sebagai kompos. Ya. Kertas itu hancurnya 2-5 bulan. Lalu ada kulit jeruk 6 bulan, terus karton ya ada 5 bulan, rokok sampai styrofoam bisa kita lihat. Styrofoam itu tidak bisa hancur ya. Nah, ini ada sampah organik. Jumadil? Yang Pak, Oh, ya. yang Pak, Jumasih Pak. Nah, sampah organik ya. Nah, ini sampah organik yang mungkin biasa Jumadil temukan di sekitar rumah atau sekitar kos-kosan. Itu apa yang biasa dihasilkan? Itu dapat sampah apa namanya kulit-kulit buah itu. Kalau yang di kos-kosan sama itu Pak. Apalagi? Itu sama apa namanya itu sampah yang plastik banyak Pak. Yang organik? Kalau yang organik itu udah seperti yang sayur-sayuran Pak. Oh, biasanya sampah organik itu diapain? Dibuang di tempat sampah Pak. Dibuang, nggak ada pemanfaatan lebih lanjut seperti yang Nggak ada Pak, soalnya kan di kos itu ada cuman kos aja Pak, terbatas itu apa namanya alat-alat itu Pak, seperti untuk pembudidayaan pengolahan anunya itu untuk kompos kan nggak ada tempat kita gunakan, jadinya nanti dah kita coba di rumah Pak. Oh, nanti tidak ada pengolahan Mas ya kalau nanti lihat. Iya nggak ada Pak. Bagaimana Siti? Halo, Siti? Ada? Masih? Halo. Iya ya Pak. Nah, Siti bagaimana? Sampah organik di lingkungan rumah atau di lingkungan kos? Kalau di kos tuh Pak enggak, sampah organiknya itu sayur. Kebetulan saya kan suka masak. Sampah organiknya itu sayur palingan. Terus apa juga ya? Kulit buah, terus
Itu Ada sih. nggak penanganan khusus? Ada nggak penanganan lebih lanjut tentang sampah organik ini di kosnya Siti? Atau cuma dibuang saja? Kalau di kos nggak ada Pak, dibuang langsung ke tong sampah. Oke, terima kasih Siti. Terima kasih juga. Iya. Nah ini adalah ya contoh pengolahan sampah organik ya. Bisa adik-adik coba nanti di kos atau di rumah ya. Pengolahan sampah organik ini bisa kita manfaatkan menjadi kompos ya. Bisa menjadi pupuk nanti. Lalu sampah organik juga bisa kita manfaatkan menjadi pupuk organik cair ya, dengan cara fermentasi tentunya. Nanti teknologinya teknologi pengomposan ya. Lalu ada teknologi fermentasi untuk mendapatkan pupuk organik cair yang bisa kita gunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman sayur-sayuran di pekarangan mungkin lah ya, di pekarangan rumah, pekarangan kos-kosan gitu ya. Ini ada beberapa pemanfaatan sampah organik ya. Sampah organik ini bisa kita gunakan tadi seperti yang Bapak bilang, bisa kita gunakan sebagai pupuk ya, pupuk untuk tanaman-tanaman kita di pekarangan ya, tanaman-tanaman di pekarangan rumah, kos-kosan dan sebagainya. Ini pupuk organik ini sifatnya kan sangat ini ya, sangat baik sekali untuk tanaman dan tidak berbahaya karena tidak mengandung bahan beracun seperti pupuk-pupuk kimia lainnya ya. Sudut pandang tentang sampah ya. Sampah itu ada yang menganggapnya sebagai limbah ya. Ada juga yang menganggapnya sebagai sumber daya. Orang yang menganggap sampah itu sebagai sampah ya, maka dibuang ya. Dan dibuang berarti itu akan menjadi ancaman karena akan menjadi bukan nanti ya di TPA. Lalu ada juga orang yang menganggap sampah itu sebagai sumber daya. Nah ini diolah nanti akan ada pendapatan dan menjadi uang. Ada yang menganggap sampah itu adalah limbah, lalu ada yang menganggap sampah itu adalah sumber daya. Ada ancaman, ada peluang. Di sini bagaimana cara kita memandangnya ya sekarang sebagai ya, apakah kita memandang sampah itu sebagai sumber daya? Apakah kita memandang sampah itu sebagai limbah? Akan menjadi ancaman untuk kita ya. Pengolahan sampah berbasis 3R ini ya, yang aplikatif di lingkungan sekolah atau kampus bisa diterapkan pada pertama ya, ada program bank sampah atau bank sampah ya, bank sampah atau bank kampus. Lalu ada penggunaan teknologi tepat guna pengolahan sampah di sekolah atau di kampus. Lalu adanya ekstrakurikuler siswa pecinta lingkungan di sekolah atau UMKM pecinta lingkungan di kampus. Nah ini kampus kita ya di Universitas Lama khususnya ya, program studi teknik lingkungan memiliki bank sampah sendiri ya yang sudah dikelola secara mandiri. Mungkin di sini Siti ya yang mungkin tergabung dalam tim. Di sana di bank sampah UNTB itu apa sih program yang sudah dilakukan? Jadi bisa memberi komentar. Ya Pak, di bank sampah itu kita melakukan penabungan sampah pertama, terus kedua membuat sampah itu menjadi sumber daya untuk membantu ekonomi mahasiswa dan masyarakat sekitar. Jadi di bank sampah itu untuk sementara ini 6 bulan ke depan ini kita mengelolanya menjadi sumber daya ekonomi. Jadi teman-teman bisa nabung sampahnya ke situ. Itu adalah salah satu upaya untuk membantu mahasiswa sih Pak. Jumadil. Halo Jumadil. Iya Pak. Kira-kira teknologi tepat guna pengolahan sampah di lingkungan kampus itu yang cocok apa saja contohnya? Teknologi tepat guna berbasis 3R ya untuk pengolahan sampah di lingkungan kampus. Penggunaan teknologi tepat guna pengolahan sampah di sekolah. Itu sih Pak, kalau yang kan kalau apa namanya itu kita buat jadi kompos saja Pak. Soalnya kan biar bisa digunakan untuk pembibitan apa namanya itu sebagai pupuk. Teknologi komposan ya. Oke, pengomposan Pak. Oke. Soalnya kan itu bisa jadi apa namanya itu
upaya untuk membantu masyarakat gitu kan, dan sekaligus untuk membersihkan lingkungan juga. Ada juga teknologi pirolisis ya. Kalau yang tadi yang Jumadil utarakan itu ya, itu adalah salah satu teknologi tepat guna pengolahan sampah yang jenis adalah sampah organik ya. Sampah organik itu bisa kita olah menjadi kompos ya dengan cara teknologi tepat gunanya berupa pengomposan. Ada juga pupuk organik itu bisa kita sampah organik itu ya, bisa kita olah menjadi pupuk organik cair. Dengan cara apa? Dengan cara tadi fermentasi ya. Fermentasi ya. Dalam ini ya waktu tertentu ya, sehingga menjadi pupuk organik cair yang manfaatnya sama dengan kompos. Ada juga teknologi pirolisis ya. Teknologi pirolisis ini biasanya kita gunakan untuk sampah-sampah yang jenisnya anorganik, misalnya styrofoam, plastik ya. Mungkin pernah nggak adik-adik di sini melihat, mungkin pernah juga dicoba ya. Ini styrofoam atau plastik ya, dibakar dengan cara pirolisis itu dan menghasilkan minyak bakar. Pernah ya? Malah kita di sini di Lombok ini katakan itu menjadi biosolar ya. Siti pernah mendengar itu? Halo? Iya ya, halo Pak, kenapa? Pengolahan sampah anorganik ya, menjadi ada yang menjadi minyak bakar itu ya, bahan bakar. Iya, Pernah mendengar ya? pernah Pak. Nah, itu salah satu teknologi tepat guna pengolahan sampah anorganik ya. Karena sampah anorganik itu dibakar dalam pirolisis ya, sehingga nanti pirolisis pada suhu tertentu sehingga nanti akan menghasilkan tetes-tetes minyak bakar lah ya, atau yang dikenal sebagai, ada yang bilang bensin, ada yang bilang solar. Lalu adanya ini ya, lanjut ke ini ya, lanjutannya adanya ekstrakurikuler siswa pecinta lingkungan di sekolah atau UMKM pecinta lingkungan di kampus ya. Seperti di kampus kita ini, kampus Universitas Nahdlatul Ulama ya, UMKM pecinta lingkungan itu sudah ada ya, terwujud di dalam bank sampah ini ya, bank sampah UMKM itu ya, di mana anggotanya sudah banyak menanggung sana. Nah ini aplikasi 3R di lingkungan sekolah ini ada bank sampah di sini ya. Di sini kita bisa lihat ya kegiatan bank sampah itu ya. Adik-adik siswa ya, adik-adik mahasiswa ya, mendidik ya, melatih adik-adik siswa itu untuk menabung sampah ya, sampah anorganik ini ya. Ini sampah anorganik ini berupa plastik, berupa botol plastik itu akan ditimbang dan nanti bisa menjadi tabungan mereka nanti ya. Bisa menjadi untuk membayar SPP ya, bisa membeli buku, bisa membeli pulsa ya. Lalu di bank sampah itu nanti sampah itu akan diolah ya, akan diberdayakan lah, seperti ini bisa menjadi hiasan pagar, untuk taman vertikal ya, nanti atau juga bisa dijual ke pengepul. Nah ini konsep dasar bank sampah ya. Ini melakukan adanya 3M ya. Satu, ada mengurangi sampah, lalu memilah sampah, menabung sampah, menggunakan sampah ya. Lalu yang kelima ada mendaur ulang sampah. Ini ada beberapa produk olahan bank sampah ya, yang khususnya sampah-sampah anorganik. Bisa kita lihat di sini hasilkan ada hiasan lah ini ya. Ada hiasan, ada tas, ada ini, ada ekobrik ya, ekobrik. Jumadil tahu ekobrik? Enggak Pak. Enggak. Nah, siapa yang tahu apa itu ekobrik? Siti? Ekobrik. Ekobrik itu kresek yang dimasukkan di dalam botol. Itu adalah salah satu pemanfaatan sampah anorganik. Kresek yang dimasukkan ke dalam botol plastik ya? Ya. Nah, dengan densitas tertentu tentunya ya. Ya, yang intinya kreseknya itu juga harus bersih karena biar tidak ada bakteri di dalamnya nanti. Nah, biasanya ekobrik ini nanti
pemanfaatannya lebih lanjut ya, nanti bisanya untuk hiasan, nanti juga untuk Ya. tembok, Ya. ada untuk bangku ya, untuk meja ya, seperti ini gambar yang di bawah ini bisa kita lihat, ini adalah salah satu pemanfaatan dari eco-brick itu. Bisa dibuat menjadi bangku ya, Meja. bangku meja ya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa teknologi tepat guna ya, pengolahan sampah secara mandiri dan melanjutkan. Itu pertama yang tadi ya, seperti yang Bapak bilang, ini adalah merupakan minyak bakar ya, minyak bakar yang merupakan hasil pengolahan sampah anorganik dengan proses pirolisis ya, sehingga menghasilkan ini minyak bakar. Nah, yang terakhir ini ada ekstrakurikuler UKM ya. Nah, biasanya ini adik-adik pecinta lingkungan ya, biasanya melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini ya, untuk mengurangi sampah ya, sampah anorganik tentunya. Ini seperti ada kegiatan-kegiatan pengumpulan sampah, bisa kita lihat, lalu ada rampok sedotan ini ya, seperti yang pernah dulu dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ya. Lalu ini terbentuknya ada bank sampah ya, ini Universitas Nahdlatul Ulama sebagai wadah untuk ini ya, kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa terutama khususnya teknik lingkungan. Oke, sebelum kuliahnya kita akhiri ya, atau sebelum kita cukupkan, ada yang bertanya? Ada sedikit nih Pak. Oh ya, silakan. Ini yang jenis-jenis limbah apa saja yang mempunyai kandungan minyak nih Pak? Jenis-jenis limbah, maksudnya di sini limbah yang mempunyai kandungan minyaknya nih Pak? Oh, biasanya sampah yang mengandung sampah yang berasal dari ini yang memiliki ikatan hidrokarbon gitu ya. Biasanya sampah-sampah banyak ya. Bisa dari organik, bisa dari anorganik ya. Yang organik di sini misalnya sampah plastik, styrofoam itu bisa ya. Adik-adik tahu kan? Itu ya. Oke, karena waktu kita sudah habis ya, mungkin kita cukupkan perkuliahan kita hari ini ya. Kita akan lanjut minggu depan dengan materi yang sama. Kita lanjutkan untuk pertemuan kita yang ke-15 yang terakhir sebelum kita melakukan di UTS ya, nanti UAS ya, sebelum kita UAS nanti. Oke, terima kasih atas kehadiran adik-adik semua. Semoga perkuliahan kita hari ini ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Pengelolaan Sampah. Semoga bermanfaat. Dan saya Taufikul Hadi mengucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.